Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rumahnya Jaya Cicalin. Oh iya, bisa kak masuk? Bisa. Ada sih? Iya. Pemirsa, ada sih. Ya, saya sekarang sudah ada di Desi. Pakai gigi beli-beli jalan kopi. Ini nama kepala rumah tangganya. Namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti nama kepala rumah tangganya Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya sudah berada di dalam rumahnya Haji Pecicali. Dan ini benar-benar penggemar warna ungu. Saya lihat di kursinya warna ungu semua. Warna ungu, ya. Sampai kuning-kuningnya. Dan kita lihat nih, rumah janda ini tapi luar biasa pemirsa, penuh dengan warna ungu. Pemirsa, kita lihat satu persatu foto-foto atau koleksi foto yang ada di ruang tamunya. Ini aku luar biasa, cantik banget. Ini juga yang merah. Dan ini bersaudara, ada 5 orang. Paling kanan ada Haji Zainab Alwi bungsu, ada Syarifah Winda Alwi, dan ada Poci Paritengah, ada Syarifah Maya Sukaina, ya, dan Alena juga yang punya rumah Haji Syarif Syarif, ya. Dan yang paling di tengah dulu adalah Umi, ya, Umi. Ini, ya, oke. Ini dapurnya Haji Pecicali. Wow, ini dapurnya saudara. Saya sudah berada di dapurnya Haji Pecicali dan masih warna ungu juga, sama seperti rumah sebelah kemarin. Kalau yang rumah sebelah kemarin warna hijau. Pemirsa, lihat maki, biarpun rumah janda tapi lihat kok. Dan wow. Ya, ini orangnya. Hampir ku gerebe masih di kamarnya. Wah. Ketiduran. Bangun. Halo Mi. Awe. Woi. Bisa masuk di kamar tak? Iya. Pemirsa, saya dapat izin masuk di kamarnya Haji Pecicali. Baru saya ini. Dan seperti apakah kamarnya Haji Pecicali? Pemirsa, luar biasa, saya berhasil tembus di kamarnya Haji Pecicali. Dan dia satu-satunya rumah janda. Tahu ada tunjuk kalau sena nih. Kira saya pakai kayu-kayu di Madengki. Wow. Inilah Haji Pecicali dengan segala pernak-pernik kamarnya. Saya
Liu berhasil menembus kamar Haja Ipa Cicalui, artis Bugis yang lagi fenomenal dicintai para fansnya pemirsa. Dan satu-satunya, baru bangun guys. iya, satu-satunya laki-laki yang bisa menembus kamarnya Haja Ipa Cicalui. Saya dapat izin. Oke, luar biasa. Oh, ini kamarnya pemirsa. Ini kamar ini. Besar saja di kamar ini. Ya ada pakaian laki-laki di dalam. Pakaian janda semua. Ya. Sangat beruntung sekali kalau ada pria yang bisa tidur di kamar ini. Pemirsa, kalau ada pria yang bisa tidur di kamar ini, maka dia adalah laki-laki yang paling beruntung kalau dia bisa tidur di sampingnya Haja Ipa Cicalui. Ini yang menemaniku Kasihan. yang malam. Aku peluk-peluk. Kan peluk-peluk Doraemon Jikodo. sama gambar bibir. Ya susul bibir nanti saya tidak enak perasaan. Orang baru guys. Dibangunin begitu. Bangunan. Aji, kita mau ngobrol di sini sambil tidur-tiduran atau kita di bawah? Nggak boleh. Ngobrol di kamarnya? Nggak boleh. Di bawah bagus. Bu. Karena apa nanti kata dunia kalau kita kelihatan di sosial media bahwa Haja Ipa Cicalui dimasuki seorang laki-laki tampan seperti saya. Dan tayangan ini untuk menembus kamarnya Haja Ipa Cicalui sudah mendapat izin dari Menteri Perhubungan. Menteri Perikanan. Ya, dari Menteri Perikanan. Apa sih? Menteri Perkamaran. Perkamaran. Oke. Gak masalah kok. Ya. Pemirsa, kita maafkan dan ternyata ini adalah koleksi foto-foto dari Cicalui. Oh iya, di bawah lantai 1. Kalau ini foto-foto teman-teman semuanya saya harus abadikan di sini. Oh ini koleksi foto-foto teman-teman artis ya Ji ya. Wow, ada Haja Irma. Wow, ada Ustadz Erwin Jupri juga. Wah, saya cemburu nih ternyata fotonya Ustadz ada di kamar ini. Dan ini adalah koleksi foto-foto dan berarti ini foto-foto yang ada di sini berarti semua sudah otomatis menjadi sahabat akrabnya Haja Ipa Cicalui ya. Oke, kita akan menelusuri aktivitas Haja Ipa Cicalui. Pemirsa sini pemirsa. Mana? Ini foto siapa pemirsa? Wah, ternyata mirip saya. Wah, mudah-mudahan jodoh ini dia ngadu foto. Wow, saya bangga sekali foto saya terpampang paling besar di tengah di ruang tamunya Haja Ipa Cicalui. Dan ini adalah 4 artis fenomenal
Empat di Pak Bugis, ada Haja Irma CS, ada Mbak Dewi Kadi, ada Haja Yuni Yunianti, dan juga ada adiknya beliau sendiri yang punya rumah Haja Syarifah yang malu ya. Wow, luar biasa. Dan juga satu artis Haji Syekh Nur. Ada juga di sini. Ada artis kali juga. Wah, yang kemarin ya, Rasya, ada Rasif, ada Ita, apa? Ada Ira. Ya, wow, luar biasa. Nah, ini juga, wah, ada satu yang paling ini lah, Doris. Anda penasaran seperti apakah kedatangannya almarhum bapak dari Haja itu benar? Almarhum senior seniman senior yakni beliau ganteng memang tahu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Sekarang ini malam ini saya berada di istananya Haja Syarifah Cica Alwi. Yang tentunya bagi saya dan mungkin para penonton sekalian, Haja Syarifah Cica Alwi ini merupakan salah satu atau salah seorang artis Bugis yang masuk dalam jajaran 10 artis top artis Bugis kalau menurut versi daripada ruang komedi dan di ruang bintang tamu. Pemirsa, banyak hal yang akan saya gali dalam kehidupan pribadi seorang Haja Ipa Cica Alwi. Dan sebelum saya menggali lebih jauh, pemirsa, banyak hal yang akan saya gali dalam kehidupan pribadi Haja Ipa Cica Alwi. Dan sebelum saya menggali lebih jauh, gali lubang, sudah mengacak-acak kamarnya, dan saya akan menggali orangnya dengan pertanyaan-pertanyaan seputar kehidupan sehari-hari Haja Ipa Cica Alwi. Sejauh manakah seorang Haja Ipa Cica Alwi kuat menghadapi ujian hidup ini sendiri tanpa ada yang menemani? Nah, baik, beberapa pertanyaan itu akan saya pertanyakan kepada dirinya. Oke? Assalamualaikum Haji. Salam. Ya akhi. Ya Oti. Apa seperti saya kemarin di rumah sebelah ini, banyak yang ingin saya pertanyakan tapi tiba-tiba muradu gara-gara ternyata kecantikan tak luar biasa. Baik di panggung maupun di rumah, padahal di rumah ini tanpa make up ya, tanpa bla 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 bla. Apa sih resepnya Haja Ipa Cica Alwi sebagai seorang public figure menjaga dan merawat diri dan tetap mempercantik diri sehingga tetap awet di mata fans-fansnya? Tunggu jawabannya. Resepnya jangan suka marah-marah. Jangan suka marah-marah. Banyak tidur. Banyak tidur. Tadi buktinya kan datang ke saya lagi tidur. Nah, tidur ya. Justru saya mau kalau Kak Said tadi langsung naik aja ke atas. Lihat gimana cara saya tidur. Iya. Yeah. Tapi saya sudah bersyukur pemirsa sudah bisa tembus di kamarnya. Nah, Haji. Yeah. Itu tadi resepnya. Jangan suka marah-marah. Jangan suka apa lagi? Itu resep awet muda. Resep awet muda. Iya, jangan urusannya orang. Jangan urus orang. Pokoknya kalau ada cerita anggap aja yang lalu. Ya, anggap saja itu cerita-cerita ya. Iya. Pokoknya kita nikmati aja hidup. Ya. Pemirsa, kita lanjutkan penggalian kehidupan pribadi Haja Ipa Cica Alwi. Saya tidak mau bertanya karirnya dirintis dari awalnya bagaimana, siapa yang menjembatani, otomatis itu kan
pertanyaan sama seperti artis-artis kemarin. Tapi yang ingin saya gali lebih dalam, dan ini memang sangat unik, dan ini menjadi bahan pertanyaan dan rasa penasaran seluruh semua fans-fansnya, baik dari kalangan ibu-ibu maupun dari kalangan bapak-bapak, bahkan sampai di kalangan anak milenial. Kenapa? Karena Haji Pacicalwi memiliki kecantikan disenangi dari semua zaman. Dari zaman perang sampai zaman perangko, sampai zaman perangkap, sampai zaman milenial, dari zaman militer sampai zaman milenial seperti itu. Nah, Aji ini kan selain sebagai artis, tentu dong punya beban berat dan tantangan menghadapi pertanyaan-pertanyaan orang-orang. Aji kapan nikah? Terus kenapa belum mau menikah? Terus kok bisa bertahan? Ada apa ini? Silakan Aji ungkapkan malam ini biar mereka di luar sana tidak banyak lagi bertanya-tanya dan berbisik-bisik. Ini ujian pemirsa. Ujian. Ujian beda. Sebenarnya sih kalau dalam jalan hidup sendiri tidak susah-susah banget, biasa aja. Karena memang kami terdidik dari kecil ditinggalkan sama orang tua. Dia sama almarhum S. Ali. Ya. Saya masih saya SMP kelas 1 sebenarnya. 4. Ya. 4. Ya di situ kita bisa bekerja sendiri, mandiri, mencari uang sendiri. Jadi sampai sekarang ditinggalkan suami tidak terlalu berat menjalaninya. Oh ya, artinya begini. Karena sudah terbiasa ditinggalkan oleh laki-laki, maka Aji Cica ini sudah tidak kuba lagi. Tidak. Agak jadi bahasa Indonesia lah kuba. Tidak merasa terbebani dengan Oh ya, itu. sudah tidak heran lagi ya. Sebenarnya mungkin saya lebih bagus ya kalau ada pendamping. Hah? Lebih bagus kali ya? Kalau saya? Enggak. Satu kehormatan besar kalau saya bisa mendampingimu Aji Cica. Bagi saya satu kehormatan besar, dan bagi kamu dan orang lain itu adalah sebuah bencana besar. Aji, Ye. kenapa kita belum mau menikah? Sebenarnya sih niat ada Ada. menikah, tetapi untuk sosok seseorang yang cocok itu belum saya dapatkan. Belum didapatkan. Iya, saya sebenarnya tidak milih-milih sekali tidak. Cuman saya cari yang bertanggung jawab, akhlaknya bagus. Kalau masalah face-nya tidak masalah, kan wajah itu pudar. Yang penting hatinya bagus dan bisa mencintai saya. Kenapa terlalu filosofis dan jangan terlalu dramatisir? Kan di Jangan- depanmu sudah ada. Iya kan, di situ sudah ada yang punya Kak Sahid. Oh, iya. Walaupun sebenarnya Kak Sahid sebenarnya kalau belum punya, tidak masalah bagi saya. Jangan memancing saya untuk membuat kerusuhan di dalam rumah saya. Iya emang begitu realitanya Kak Sahid. Realitanya begitu. Kebanyakan orang ini dibilang saya milih-milih, padahal tidak juga dong. Iya. Tidak pilih ya. Cuman saya untuk membuka hati memang tidak membuka hati. nggak sembarangan, ya. Saya juga punya kriteria. Iya. Tidak aja masalah. Ada orang bilang kau cari apa yang terlalu sempurna, enggak. Iya. Manusia itu tidak ada sempurna, kecocokan. Kecocokan. Iya. Kan begini Ji, saya bertanya nih, mohon maaf nih ya, kan sepengetahuan kita ini kan pernah dekat atau akrab dengan seorang pengurus partai lah ya, pernah juga akrab dan dekat dengan seorang polisi ya. Nah, dia akan mengakui semuanya. Kenapa dia tidak mengakui? Karena saya sudah kenal mereka. Iya. Pernah juga dekat dan akrab dengan seorang anggota legislatif, posisi ketua kalau tidak salah ya, wakil. Tapi daerahnya kita tidak usah sebutkan, ini rahasia pribadi kita. Terus siapa lagi nih Haji? Pernah sama di bawah umur dari saya. Pernah di bawah umurnya. Ada. Ya. Sempat mau ke jenjang keserius. Ya. Ini dekat-dekat ini andaikan saya mau, tetapi ada hal-hal yang mungkin saya enggak
bisa terima. Akhirnya Kan sebelum menjalani itu kan bagi saya itu kan pernikahan adalah sakral bagi sakral saya. ya. Jadi kalau memang sudah merasa tidak cocok kan saya takut kawin cerai. Oh, iya. Daripada nanti ada masalah kita cerai lagi. Makanya sebelum kita nikah, kita cari memang kecocokan. Saya takut trauma mungkin. Jadi bukan tuh dibilang saya cari gimana tidak Ji. Tapi kan begini ya Ji, jangan sampai prinsip bertahan ini terlindas oleh waktu yang semakin hari menuakan kita. Memang. Maka dari itu saya tuh sebenarnya sengaja ke sini selain ingin tahu, juga ingin menjawab rasa prihatin orang di luar sana. Kok bisa sih setega itu Haja Ipah Cica Alwi? Saya tidak tega sebenarnya, tidak tega. Cuman saya kasihan sama anaknya orang. Anaknya orang. Nah, daripada dia susah-susah. Jadi sebelum itu kan kalau orang nikah kan biayanya banyak kan? Biayanya banyak. Jadi kasihan. Tergantung kita kalau mau dibanyakkan Dan banyak. uang itu tidak cukup Kak Said. Ya saya kasihan sama orangnya, siapa tahu nanti pas berapa bulan apa baru kita tidak cocok kan kasihan. Kasihan. Jadi ternyata Haja Ipah Cica Alwi ini selain cantik, baik hati, dia juga maha kasih. Iya, saya prihatin loh sama orang. Iya ya. Kasihan loh orang. Itu. Makanya kalau tidak cocok, yang mending dia cari yang cocok supaya dia bisa nikah sama orang lain. Begono. Seperti itukah Haja Ipah Cica Alwi Iya. mengaplikasikan pemikirannya tentang jodoh? Iya, seperti itu. Wah, ini Haji sudah berapa tahun menjandai? 17 tahun pemirsa. Bayangkan ini 2004. satu prestasi yang jarang bisa Sebenarnya mendapatkan. Pak Said itu bukan prestasi. Prestasi itu dong. aib. Prestasi dong. Aib bagi Karena saya. wah, itu bukan aib. Aib. Itu saya janda hobi. Sudah menjadi hobi dan sudah menjadi prestasi bahwa di usia produktif dan masa produktifnya Haja Ipah masih bertahan dengan satu bantal. Iya. Bantal guling. Ya mungkin juga kasih kita tidak memikirkan masalah jodoh karena kesibukannya setiap hari kesana kemari. Itu juga menjadi pemikiran buat saya. Nah, ketemu juga ini pemikiran saya. Jangan-jangan Haja Ipah Cica Alwi ini setelah bersuami nanti malah karirnya di panggung selesai. Iya. Itu ya salah satu Iya. prinsip. Karena kan otomatis kalau kita sudah berkeluarga kita harus mendengarkan perkataan suami. Kalau suami bilang A ya kita ikuti A. Kalau suami suruh saya berhenti menyanyi ya harus. Karena memang begitu. Kalau suaminya misalnya pelawak, Pelawak boleh. Tapi kalau kasar no. No. Gimana keturunan saya? Saya sudah PC. lihat kucing muka aku di kamera Cici. Lihat ini gigi dan bagaimana nih mukanya anakku dong. Tidak bisa bakal pikirkan. Wah, pemirsa, sebenarnya saya sangat terlukai perasaanku. Tapi karena ini berhubungan dengan informasi konkret dan real dari Haja Ipah Cica Alwi, maka semua terasa enak saja di dalam. Aji, Iya. apa ya? Ada tidak target bahwa kalau memang selama ini jodoh saya terlunta-lunta, mau tidak mau tahun sekian harus dilaksanakan atau dieksekusi? Sebenarnya sih tahun depan sudah ya seharusnya. Ya. Karena umur saya sekarang kan bulan 10 nanti sudah 39. Jadi sebenarnya sudah harus karena memproses anak itu kan ada masanya. Ada masanya. masa aktifnya. Ya. Iya, ada masa expirednya. Ya. Dan saya takut kalau ada pada jodohku, nah saya tunda-tunda. Pokoknya saya buka biro jodoh hari ini, buka peluang. Yang mau chat me. Chat me. Ya sekarang saya ada taruhan sama seseorang, jujur. Oh jujur sudah ada ya. Ada taruhan sama seseorang, tapi kalau mau menjalani hubungan pacaran saya tidak mau. Saya taruhan dulu, saling kenal aja dulu. Karena kalau pacaran bagi kami bukan lagi zamannya, bukan lagi ya. Kita kan sudah pada dewasa. Ya. Bukan zamannya pacaran. Pada dewasa Pacaran bahkan itu dosa.
Sudah hampir tua masalahnya. Iya, sudah setengah abad kita ini, sudah mau hampir 40 Kak Said. Oh iya ya, jadi saya kira Ajaib Paci Calu ini karena terlanjur menikmati hobi dan profesi sebagai seorang artis, kemana-mana manggung, dikawal oleh para dancernya, sehingga Ajaib Paci Calu ini lupa kalau dia butuh seorang pendamping. Ternyata sudah ada orangnya. Ya ada, alhamdulillah baru berapa bulan. Ya. Baru berapa bulan, alhamdulillah. Boleh saya tahu inisial namanya? Nggak usah, itu rahasia. Satu huruf saja. Nanti takutnya ada yang ini, ada serat dasi. Jadi saya takutnya serat dasi. Itu serat dasi bahaya loh guys. Jadi mudah-mudahan doakan saja. Semoga dilancarkan, tidak ada halangan. Dan kami pun baru saling mengenal satu sama lain, karena kami tidak saling kenal. Dia cuma fans saja, sering gendang nyanyi, begitu. Jadi doakan saja. Saya pun masih belum terlalu. Tapi mengingat umur saya, semakin hari itu semakin tua. Iya. Dan saya pun ingin seorang anak. Mau saya sebenarnya. Ingin seorang anak. Haji, kalau cuma mau seorang anak, saya pun bisa. Tidak jika saya itu kume. Masalah anak. Yang itu tuh, yang kita kan belum muhrim, kita cari yang muhrim dan kita susah. Saya tuh kita halalkan dulu. Saya bukan pencinta suaminya orang, tidak. Kita halalkan dulu. Kalau cuma mau anak tidak apa-apa. Setelah saya kasih anak suruh saya pergi, tidak. Saya pergi. Tidak. Saya kan tidak mau gagal lagi ke Sahid. Mau kan yang sampai kakek nenek. Misalnya Haji, pertanyaan selanjutnya. Sudah sukses punya jodoh, punya suami mendamping. Tiba-tiba suaminya tidak mampu memberikan anak. Apa yang terjadi? Ya, tutup cilaka tutup. Pokoknya saya serahkan saja sama Allah. Iya. Kita jalani aja seperti air yang mengalir. Gak usah dipaksa ya. Kalau memang begitu yang ditakdirkan, dan itu takdir saya, dan itu dikasih sama Allah, ya kita menjalaninya aja. Mau berapa? Karena itu sudah takdir kan gak ada yang tahu. Ya, karena memang pada dasarnya manusia hanya menjalani hidupnya dan segala dari awal dan akhir kehidupan manusia itu memang sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dan berusaha sebagai umat manusia. Tapi jangan berdoa saja, berusaha gitu. Berusaha ya. Seperti saya. Iya. Istri saya setiap malam sudah sholat dia berdoa. Saya setiap hari berusaha saja. Iya. Karena memang harus begitu Kak Said. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya Ji. Bagaimana cara Ajaib Paci Calu ini mengindahkan segala tuduhan-tuduhan miring seseorang yang hampir dikatakan itu gosip murahan. Misalnya katanya Ajaib Paci Calu ini sudah pernah bersuami, padahal tidak benar. Bahkan ada yang mengkabarkan Ajaib Paci Calu pernah satu rumah dengan seorang teman dekatnya, dan ternyata itu tidak benar kan? Nah, apa yang membuat Aji tetap kuat menghadapi ini? Bagi saya cerita-cerita begitu umum. Ya. Tidak ada orang tetap cerita. Ya, betul. Saya tidak pikirkan begitu. Saya selalu berpikiran positif aja. Betul. Setiap ada hal yang miring tentang saya cuma tersenyum. Yang penting kan tidak begitu. Betul sekali. Hidup saya bukan hidup Anda. Ya. Betul sekali. Saya yang tahu sendiri hidup saya. Yang penting orang tua saya tahu. Ya. Itu bagi saya sudah luar biasa, karena saya sangat mencintai umi saya. Wow, amazing. Ini adalah satu bakti anak kepada orang tuanya. Inilah pemirsa yang membuat Ajaib Paci Calu sehingga tetap awet dalam profesi, awet dalam sisi penampilan, karena selalu ingat jasa orang tua, khusus ibu. Ada yang unik Aji. Kenapa itu di atas baban, di atas pintu tulisannya Assalamualaikum? Ya, karena kan
tidak ada bapak kan Ya. biasanya di rumahnya orang misalnya Nama kepala rumah Sahid, kan? iya. Ya. Kalau saya assalamualaikum Assalamualaikum. kan wajib masuk rumahnya orang salam, Salam. jadi saya taruh ke assalamualaikum. Kenapa tidak kasih nama Sahid di atas? Nama saya jangan, tidak boleh. Kak Said ini sudah seperti saudara saya. Iya, Ini ya. kakak laki-laki saya. Terima kasih. Kalau saya Alhamdulillah. salah, biasa ucapan saya di panggung salah. Ditegur. Saya ditegur sama beliau, dimarah-marahi kayak anak kecil. Tapi saya tidak pernah merasa seandainya seperti orang marah. Saya tidak. Justru saya merasa bahagia karena teman saya, sekaligus kakak saya, tidak moro kalau jelek adiknya. Jadi Ya, saya betul. tegur, Kak. Saya merasa bahagia kalau saya ditegur. Jadi kalau salah Kak, kita tegur Kak. Karena manusia biasa tidak luput dari salah. Betul Kadang sekali. hilang. Betul. Jadi Ya. saya terima kasih buat Kak Sahid sudah bisa bimbing adiknya. Kalau saya salah ucap biasa di panggung itu dia itu yang marah-marahin saya, jangan salah nah. Dia seorang pelawak, tapi dia juga bisa didik adik-adiknya, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Wah, Ini kakak terima saya. kasih. Alhamdulillah sudah dapat surprise, sudah diizinkan masuk di rumahnya, obrak-abrik dan mengupas tuntas kehidupan pribadinya di luar sisi kehidupan panggungnya. Haji, sebelum kita mengakhiri obrolan ini, Ya. ada tidak kata kalimat bijak yang bisa disampaikan kepada para fansnya sebagai seorang artis, bagaimana Aji Pecicali mencintai fansnya? Apa yang patut Aji sampaikan sama mereka di sana? Di Ya, luar sana? saya ucapin terima kasih buat fans-fans saya. Pasti ada pro dan kontra antara mereka, Ya. tapi saya bahagia sampai saat ini. Saya selalu diundang sama fans-fans saya. Terima kasih banyak. Saya merasa bahagia dan bersyukur kalian ada dan bisa memberi rezeki buat saya. Terima kasih banyak buat semuanya. Dan jangan saya itu menendak di panggung ya Kak guys. Aslinya di rumah itu enggak. Kalau saya ada di rumah itu saya tidur. Tanya Miko kalau saya capek, saya jarang berbicara dengan orang di rumah. Ya. Saya kalau di panggung itu saya cuma profesi saya sebagai penghibur, jadi saya harus memberikan yang terbaik buat mereka. Wow, Kepuasan tak semua adalah tujuan saya memang. Luar sebagai biasa. Public figure bisa menghibur semuanya. oke, tenteng. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Haji Pecicali. Semoga apa yang Anda tonton cantik dong. Iya. Semoga apa yang kita dengarkan malam ini, apa yang kita tonton, semua terjawab tuntas. Walaupun masih banyak misteri-misteri di dalam kehidupan Haji Pecicali. Namun, untuk saat ini, durasinya sekian dulu. Saya, Said Liur Ruang Komedi, mengucapkan terima kasih banyak kepada Haji Pecicali sekeluarga. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.